mereka melihat kita tuh sangat menarik kalau kita bisa ngobrolnya nyambung sama mereka. Ada komunikasi gitu ya. Padahal aku ini untuk ukuran cewek Indonesia itu galak. Harapan ya ke adik atau teman-teman gitu ya yang kepala 3, kepala 4. Aduh, kalau misalnya memang udah jodoh, stok Tuhan tuh ada. Kamu tuh kepribadiannya seperti apa? Mau ramah, mau judes, mau tipe ibu rumah tangga, tipe ibu. Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang teman saya. Kami itu hubungannya agak sedikit aneh bin ajaib. Aneh tapi nyata. Kenapa saya bilang aneh tapi nyata? Karena kami sama-sama teman sekampus, teman sekelas. Dan ternyata kami itu ulang tahunnya sama. Hari dan tanggal dan tahunnya sama. Disebutin nggak ya? Nggak. Ketuaan. Nah, yang ajaibnya lagi, kami sama-sama menikah sama orang Jerman. Di mungkin tahun yang sama, tahun berapa ya, Pi? 2018. Dirimu 2018. Aku juga 2018. Jadi, kami sama-sama ultahnya sama, pasti bintangnya sama kan? Dan sama-sama menikah dengan orang Jerman di tahun yang sama. Nah, sekarang kita panggilkan saja Kak Selvi Siregar. Halo. Selvi Siregar. Kak Selvi, ada hubungan apa ya sama Denny Siregar? Hubungan saudara setanah air. Tidak sama-sama di politik kan? Aduh, enggak deh. Ya udah, kita di sini ngomongin bule-bule aja deh, jangan politik ya. Ya, betul. Okay. Nah, kalau gitu sekarang saya persilahkan Kak Selvi deh yang ceritain gimana ketemunya sama si Babang Bule, kapan, di mana, gimana ceritanya, dan sekaligus kegiatannya sehari-hari sekarang. Silahkan Kak Selvi. Oke ya, jadi saat ini sih saya tinggal di Indonesia, tepatnya di pinggiran Jakarta, di Bumi Serpong Damai, dengan suami dan 1 anak kami ya. Pekerjaan tetapnya sebagai dosen, tapi bisnis sampingannya ya lumayan ya, ada banyak ya. Kemudian kita langsung aja ya ke topik yang sering ditanyain, gimana pertama kali ketemu sama suami gitu. Jadi memang jujur ya, dari waktu saya masih kuliah gitu ya, di saat udah kenal cinta gitu, kayaknya emang saya itu seleranya agak-agak import gitu loh. Jadi selera asing nih. Harus cinta produk dalam negeri, Kak Vi. Waduh, ceritanya panjang ya. Kenapa akhirnya kok kayaknya seleranya lebih ke import gitu. Tapi memang jadi saya tuh tekad banget. Pokoknya untuk ketemu pria import yang berkualitas itu kayaknya harus langsung ke negaranya gitu kan. Soalnya kalau yang di sini kayaknya banyaknya yang hipis gitu loh, yang kere-kere gitu. Jadi atau kalau yang udah tinggal di Indonesia kayaknya tuh udah terkontaminasi gitu. Aku juga berpikir begitu loh. Iya, terus jadi bule yang kere aja tapi gayanya udah kayak superstar gitu. Kayak selebritis. Mungkin karena kita juga memperlakukan mereka kayak begitu, Vi. Betul. Jadi waktu itu saya kerja sambil nabung deh, pokoknya semangat gitu ya, semangat nabung buat untuk lanjut kuliah gitu kan, ke luar negeri, terus kemudian nanti bekerja. Ya udah tercapai tuh mimpinya. Jadi ada cukup dana, saya apply dan akhirnya keterima sekolah di Jerman gitu ya. Jujur, waktu saya di Indonesia ya, aduh, tipe kayak saya tuh nggak ada yang ngelirik, tau nggak? Nggak ada, saya tuh dibilang cowok yang naksir tuh nggak ada gitu. Tapi kamu kali ketinggian kali, Nek. Jadi bayangkan ya teman-teman, waktu itu kami studi S2 ya. Aku tuh cuma pegawai biasa gitu loh di kantor. Dia itu udah manajer di perusahaan apa? Keuangan. Manajer. Jadi dia tuh kalau di kampus ya gayanya sudah kayak ibu-ibu manajer lah, kita sebut ibu-ibu manajer, kayak direktur utama begitu. Sampai mau ngelirik gitu. Sorry. Ya, bukan karena apa ya kali overqualified, Uci.
Ya mungkin banyak faktor ya. Satu mungkin ada yang mungkin katanya sih saya apa ya istilahnya tuh ada satu istilah tuh intimidasi. Jadi cowok tuh terintimidasi dengan saya. Ya. Tapi kalau misalnya ada cowok yang saya suka, waduh itu biasanya dia populer banget. Jadi kayaknya saya bakal kalah bersaing gitu. Jadi nggak pernah. Jadi saya tuh umur 30-an gitu, saya masih single gitu ya, dan saya tuh udah berpikir strategik gitu kan, waduh kalau saya terus di Indonesia kayaknya jodoh bakal tetap susah nih gitu kan, udah deh saya langsung pikiran strategik, ya ibu manajer banget gitu. Terus akhirnya saya keterima tuh kuliah di Jerman gitu ya, saya datang ke Jerman dan jujur, salah satu yang membuat saya agak kaget gitu ya, bayangin dalam setahun itu mungkin ada 10 cowok bule yang ngajakin saya kencan, saya laris manis banget. Gitu. Terus. Beneran sih sampai kaget. Jadi contohnya yang sederhana gini ya, misalnya selesai kuliah gitu ya, cuaca lagi matahari lagi bersinar kan jarang-jarang gitu ya kalau di Eropa gitu suasana hangat. Daripada saya ini udah deh saya ke kafe aja gitu ya, mau baca buku, relax gitu sambil minum kopi. Begitu saya duduk nanti udah ada tuh cowok bule yang senyum-senyum gitu ya di sebelah meja gitu kan. Terus nanya, kamu bukan orang Jerman ya? Pasti dia nanya gitu gitu ya. Mungkin ngelihat emang perawakan saya kan bukan cewek Jerman kan ya, karena kulit saya agak gelap kayak gitu. Nah jadi intinya saya laris juga kaget, laris manis. Terus saking saya penasarannya, saya selalu nanya ke cowok-cowok itu gitu ya, kok kenapa kamu ngajak saya kencan, kenapa sih gitu. Terus mereka jawabannya selalu bilang, because you are beautiful gitu. Hah? I am beautiful? Gitu, jadi ya udahlah gitu ya. Terus terang, salah satu manfaat saya punya pengalaman kuliah dan tinggal di luar negeri adalah rasa percaya diri saya tuh cukup bertambah. Yang sebelumnya di Indonesia saya tuh selalu kayaknya udah termindset, ya udahlah gue tuh secara fisik tuh nggak cakep gitu, jadi nggak usah macem-macem, nggak usah pingin ini itu, kalau cowok tuh udah yang biasa aja gitu, sadar diri lah gitu. Jadi tapi begitu di Jerman, kok banyak banget yang bilang aku ini beautiful gitu. Berarti memang benar-benar standar kecantikan itu ya agak, mungkin juga ada prinsip kelangkaan ya. Jadi kalau di Jerman mungkin yang kulitnya putih, yang tinggi udah banyak. Lebih langka itu yang kecil-kecil gitu, yang pendek-pendek, mini-mini gitu, kulitnya gelap itu lebih langka gitu kan. Dan juga plus langka banget kalau badan kita itu kecil, imut, badan kita eksotis, tapi ternyata mereka melihat kita tuh sangat menarik kalau kita bisa ngobrolnya nyambung sama mereka. Waduh, itu nilai kita langsung good gitu, naik banget gitu. Apalagi pas mereka tahu, oh kamu sekolah master gitu misalnya. Waduh, itu langsung nilai zzz, gitu. Jadi dirimu dulu kuliah apa sih di Jerman? Bisnis. S2. Aku ambil S2 lagi. S2 lagi karena rencananya mau S3, cuma susah banget. Ternyata persyaratan untuk S3 itu susah banget, plus 5 tahun. Kembali lagi, aku kan orangnya kan dalam mengambil keputusan itu kan selalu di strategiknya gimana. Oh, master aja deh, cuma 2 tahun, biayanya murah gitu ya. Begitu 2 tahun, nggak relatif lebih mudah, terus kemudian bisa langsung kerja, mikirnya gitu. Terus kalau bisnis kan, bisa semuanya deh gitu, lebih banyak peluangnya gitu. Kalaupun gagal di Jerman pun balik ke Indonesia bisa kepake. Makanya waktu itu aku ambil bisnis, international bisnis. Di mana, Vi? Itu namanya University of Offenburg, Hochschule Offenburg. Oh, oke. Begitu. Terus jadi ketemu si Babang gimana? Oh iya, oke. Jadi udah ya, pertama-tama itu datang ke Jerman, terus langsung deh dari berbagai pria yang naksir itu pilih dong ya, kayaknya yang
wah ini ada nih Duda gitu kan, Duda anak satu, kayaknya cowok baik-baik, punya pekerjaan juga stabil gitu kan. Tapi ternyata ya namanya jodoh ya, nggak jadi. Wah jadi itu hati cukup hancur berkeping-keping gitu kan. Sampai akhirnya pindah kota untuk melupakan. Soalnya kalau nggak pindah kota tuh susah untuk pasti putus nyambung. Padahal dari segi kepribadian kita nggak cocok. Walaupun dia pria bule, tapi ternyata dia pria bule yang konvensional banget. Yang cari istri itu yang emang istri buat di rumah, ngurusin suami aja. Jadi yang apa itu yang kasur, dapur, itu tipe sumur tipe kayak gitu banget. Sedangkan aku ini kan tipe cewek ambisius, ya kan? Maksudnya high drive gitu ya. Misalnya gitu ya, waktu kuliah aku ngambil sertifikasi gitu kan. Pas ngambil sertifikasi ternyata aku lulus, padahal itu susah banget sertifikasinya SAP gitu ya. Aku sharing ke dia, terus dia malah marah gitu, ngapain sih kamu ngambil sertifikasi kayak gitu, nanti nggak ada manfaatnya buat hubungan kita gitu. Jadi terus aku tuh jadi sedih banget gitu ya, aduh ya ampun, jadi bingung kalau misalnya ngobrol jadi nggak nyambung, karena buat aku obrolan-obrolan yang menarik itu kan ngebicarain ide gitu kan, ngebicarain entar ke depan gimana, dengan aku tetap kerja gitu. Sedangkan buat dia tuh dia udah dia nggak suka, jadi cewek tuh udah di rumah aja nurut gitu kan. Jadi aku ngerasa aduh kok kayak nggak cocok gitu obrolan gitu. Aku berusaha untuk ya udah deh ngomonginnya yang nggak ada hubungannya sama ide mimpi gitu ya. Tapi kok jadi bingung, aduh mau ngobrolin apa gitu ya. Kayak gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Jadi kita nggak nyambung, akhirnya putus, aku pindah kota. Pas pindah kota itu sambil nyusun tesis, jadi bisa di kota mana aja kan ya. Aku pilih kota yang banyak komunitas orang Indonesianya. Sahabat aku juga kebetulan tinggal di situ, jadi aku nggak kesepian. Dan kebetulan akhirnya setelah lulus, aku tuh keterima kerja di perusahaan Amerika. Tapi terus aku ditugasin ke Belgia. Yaudah, aku akhirnya tinggal di Brussels gitu ya. Dan ternyata cowok-cowok di Brussels, karena Brussels itu kota metropolitan, sedangkan Offenburg itu kan kota kecil di Jerman. Jadi cowok-cowok di Brussels itu kayak cowok-cowok di Jakarta gitu loh, yang bener-bener kayaknya, aduh, udah terkontaminasi semua gitu ya. Yang Terkontaminasi apa? Prinsipnya tuh hi and bye. Jadi hi, kenalan, sleeping together, bye gitu. Jadi bawaannya tuh misalnya kenalan gitu ya. Sedangkan aku kan tipe yang termasuk cewek yang ya udah begitu kenalan, aku langsung bilang aku maunya hubungan yang serius gitu. Waduh. Ada cowok yang mereka akhirnya ada juga yang bilang wah gitu ya, terus mereka jujur wah kalau saya cuma have fun aja gitu kan. ONS. Ada juga ONS apa tuh, one night stand. Oh ya, one night stand. Ya ada yang jujur bilang cuma cari have fun, terus ada juga kayaknya yang mau gitu ya, tapi kan ya itu, jadi kita udah kencan, terus selesai kencan kayak gitu, tiba-tiba dia langsung ngeluarin duit gitu, oh ya aku tuh tadi habisnya 45 euro gitu. Jadi aku langsung ilfeel gitu. Mungkin kalau orang bule, cewek bule udah terbiasa ya kencan pertama BS-BS gitu ya. Tapi aku nggak terbiasa gitu dengan kencan pertama. Oke deh, kencan kedua, ketiga boleh deh gitu ya, gantian bayar, bukan BS-BS gitu ya. Karena kan kita tujuannya romantic relationship. Kalau memang di awal dia ngomongnya pengen jadi temen, ya udah BS-BS. Tapi kan dari awal dia approach-nya kan romantic relationship. Jadi ya udah. Aku punya prinsip, walaupun aku nggak bilang ya ke cowok-cowok yang ngajakin aku kencan, kencan pertama pokoknya cowok mesti bayarin gue dulu gitu. Iya, aku juga. BS, langsung dia jatuh nilainya kan. Udah gitu mau ngajakin kencan kedua lagi, aku bilang enggak deh, enggak gitu. Aku bilang I don't have time gitu kan. Terus ya udah, ada gitu ya cowok juga yang
yang kayaknya serius gitu, tapi walaupun aku udah berusaha, ya namanya attraction juga nggak bisa dipaksa kan ya. Iya. Jadi aku aduh kayaknya nih cowok ini nih sebenarnya on paper udah oke banget gitu ya, tapi akunya hatinya nggak srek. Ada cowok yang hatinya tuh aku udah srek banget, tapi ya ampun, tipe cowok Prancis yang playboy banget, yang kadang-kadang dia intens banget kontak aku gitu ya, sampai aku berbunga-bunga, tapi terus ntar 3 minggu nggak ada kontak. Wah, aku langsung ini tipe cowok yang waduh nggak bisa dipegang buntutnya nih, walaupun hatiku hancur banget gitu ya, tapi nggak deh, bukan tipe cowok Langsung seperti dekat ini aja. yang aku bisa berikan hatiku. Kasihan hatiku ya dikasih bener. cowok seperti ini gitu. Jadi walaupun sambil air mata menetes gitu ya, aku delete semua kontak dia supaya aku tuh nggak tempting untuk kontak dia kan. Jadi aku delete semuanya kayak gitu. Ya itu sampai terus akhirnya 2 tahun di Brussels, aku kembali lagi gitu ya, refleksi gitu ya. Kayaknya nggak bisa nih kayak begini. Karir juga, walaupun aku bersyukur banget loh sebagai cewek Asia bisa kerja di kantor gitu ya, tapi ya tetap aja level kamu tuh udah mentok, nggak bisa naik gitu kan. Jadi aku pikir, aduh kayaknya aku nggak happy ya, karir juga begini, terus juga cowok-cowoknya juga di sana di Eropa kok sepertinya, aduh yang cuma mau have fun aja, nggak sesuai dengan value aku gitu. Akhirnya aku putusin pulang ke Indonesia. Aku pulang ke Indonesia sudah dengan pasrah ya, menerima ya udah nggak apa-apa kok Tuhan kalau misalnya aku jadi single gitu ya. Aku pulang ke Indonesia itu belum ada kerjaan gitu ya. Pokoknya aku benar-benar pasrah sama Tuhan, mulai dari nol lagi. Pulang ke Indonesia, baru mulai kirim-kirim aplikasi lamaran, mulai nyusun strategi, ini harus kayak gimana nih gitu. Semuanya tuh di dalam planning aku tuh aku sendiri. Jadi dengan kondisi kalau aku nggak married nih seperti ini gitu. Terus ada temen juga yang lagi nyiapin pesta pertunangan dan pernikahannya, aku ikut bantuin. Terus aku inget banget dia nanya, Sel, kamu sedih nggak gitu jadi single? Terus aku bilang enggak kok, aku udah damai. Aku bilang aku siap kok single dan aku mau tetap bahagia, aku mau tetap live to the fullest gitu kan. Ya udah, berapa bulan kemudian sahabatku yang aku udah kenal bertahun-tahun gitu ya, dari sejak di Indonesia, tiba-tiba WhatsApp aku gitu, Selfie, aku punya kolega nih, cuma dia ada di Jerman. Kebetulan kemarin training di Indonesia ketemu, terus aku bilang ke dia, aku punya sahabat nih, kayaknya bakal cocok sama kamu. Oh gitu, ya udah dikenalin aja, aku bilang. Aku orangnya kan ya udah kalau nggak cocok jadi teman gitu. Jadi nggak ada ekspektasi sama sekali. Itu bulan Juni. Aku inget banget bulan Juni, kenalan gitu ya tanpa ekspektasi apa-apa. Terus dia chat aku di Facebook, jadi dia udah stalking gitu Facebook aku. Terus dia bilang, waduh, dia agak-agak terintimidasi juga karena di Facebook aku tuh postingannya tuh aku jadi speaker di Spinar gitu kan, aku ngasih training, aku traveling ke Australia, pokoknya aku cewek yang kayaknya independen banget gitu ya. Waduh, nih cewek butuh cowok nggak ya? Dia mikirnya langsung gitu. Cuma dia pikir, udahlah coba dulu lah gitu. Nah, pas dia kirim message itu, masuk ke junk mail. Jadi nggak nyampe ke aku. Sempet tuh 3 minggu nggak terbales. Untungnya sahabat aku tuh cukup ini ya follow up gitu. Terus dia nanya, Daniel gimana, udah dibales selfie belum? Oh belum, mungkin dia nggak tertarik sama aku, kata Daniel gitu ya. Dia juga nggak terlalu ngoyo banget ya, dia pikir ya udahlah gitu. Akhirnya temenku tuh, sahabatku follow up ke aku, coba cek di junk mail. Bener ada di junk mail gitu. Ya udah, akhirnya aku baca, sopan ya gitu. Aku tuh langsung kesannya langsung positif gitu. Karena pertama dikenalinnya ya teman sahabat aku, jadi dia bukan cowok yang inilah gitu ya, nggak jelas gitu. Terus yang kedua, dari tulisan emailnya itu sopan.
Jadi aku seneng, kan ada cowok yang baru kenal aja udah langsung kayak ngegombal gitu loh, misalnya halo cantik, kayak gitu-gitu. Pokoknya langsung ilfeel deh gitu. Kalau dia tuh langsung sopan, memperkenalkan diri gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku bales gitu ya. Aku bilang, aku ada waktu kalau misalnya mau chat tuh biasanya jam segini gitu. Karena perbedaan waktu kan 6 jam antara Indonesia dan Jerman, jadi harus nyocokin waktunya. Ya udah, terus percaya nggak percaya gitu ya, dari semenjak hari pertama chat itu setiap hari pasti kita ada chat, ada komunikasi gitu ya. Padahal aku ini untuk ukuran cewek Indonesia itu galak. Terus kalau kenalan sama cowok langsung tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Saya mau hubungan yang serius gitu. Jadi ini sebenarnya melanggar rules gitu kan? Karena rulesnya di Lady Amore tuh jangan ngomong kayak gitu. Tapi ternyata berhasil ya. Ternyata. Jadi tidak ada, aku bilang tidak ada satu metode untuk semua. Pasti selalu ada exception gitu kan, ada perkecualian karena Tuhan menciptakan bermacam-macam tipe cowok, bermacam-macam tipe cewek. Nah, kebetulan si Daniel ini ternyata tipe yang pendiam dan pemalu. Jadi justru dia itu cocok dengan tipe cewek yang seperti aku, langsung apa adanya gitu kan. Jadi di awal kenalan aku langsung bilang, aku tuh cari hubungan yang serius gitu. Jadi kalau misalnya untuk have fun aja, aku nggak mau ngebuang waktu gitu kan. Ternyata dia juga bilang, oh saya juga cari hubungan yang serius kayak gitu. Terus jadi dari hari pertama sampai 4 bulan kemudian dia bilang, oh saya mau ada perjalanan dinas ke Malaysia gitu. Wah udah deket Indonesia, aku bilang. Mampir aja ke Indonesia biar kita bisa ketemu, aku bilang kayak gitu. Kalau kamu udah beli tiketnya, kirim ya fotonya. Ternyata 2 hari kemudian dia langsung kirim foto tiketnya gitu. Jadi dia tuh kelihatan gitu serius. Kan ada cowok gitu ya yang iya nanti saya akan mengunjungi Indonesia, saya akan mengunjungi Indonesia, tapi nggak pernah ada aja alasannya, renovasi rumah lah, apalah gitu. Jadi kalau sama cowok kita lihat, jangan cuma lihat dari janjinya ya, dari perkataannya, tapi lihat dari perbuatannya. Jadi pas aku lihat, wah nih kayaknya cowok ini benar-benar serius gitu. Nah, terus terang dari mulai dia itu kirim tiket, aku jadi deg-degan gitu kan. Waduh, dari segi emosi, intelektual kayaknya udah cocok banget gitu. Tapi gimana kalau secara ternyata fisikal nggak ada chemistry gitu kan? Karena itu kan beda ya, di video sama langsung kita tatap gitu. Tapi tunggu dulu, aku ada pertanyaan di kepala nih. Jadi kan dirimu orang yang serius, perempuan strict gitu kan, galak kan, terus dia pemalu. Nah, selama 4 bulan itu apa yang kalian bicarakan? Nah, setiap hari pula. Iya, tiap hari, makanya nggak kehabisan. Apa aja sih topiknya? Ini juga yang terus terang membuat Daniel juga bilang ngerasa, wah ini berbeda ya, karena saya ini belum pernah bisa ngomong berjam-jam sama cewek, dia bilang, karena dia itu pendiam gitu ya, pemalu gitu. Kok sama Selfie cocok? Dan aku juga sampai bingung, aku kok bisa cocok banget ya, sampai aku tuh nanya ke dia begini, kamu tuh membuat jawaban itu yang memang kamu sesuaikan supaya aku seneng ngedengernya, atau itu kamu apa adanya? Terus dia bilang, enggak, ini aku apa adanya gitu. Jadi aku menerapkan prinsip-prinsip human resources karena aku kan HRD manager kan, lebih dari 10 tahun sering ngewawancarain kandidat gitu kan. Jadi aku pakai itu gitu buat ngewawancarain. Tentunya aku bikin berdasarkan dari yang ringan-ringan dulu gitu kan. Di sampai video dengan akhirnya yang berat. Apa? Di video yang barusan, di video mana ya? Aku pernah bilang kalau ngobrol sama bule itu jangan sampai kamu kayak calon ibu mertua. Nah ini nih calon ibu mertua. Iya, tapi aku harus kasih tahu juga ya bahwa
cara kita bertanya juga itu kan penting, jangan seperti menginterogasi gitu. Jadi contohnya nih gini ya, ini setelah udah agak berapa bulan gitu ya, jadi kita udah ngomongin tentang mindset tentang keuangan. Jadi aku nanyanya begini contohnya, kamu kalau misalnya menang lotre 1 juta euro gitu ya, apa yang akan kamu lakukan? Kan aku pengen tahu kan. Terus dia jawabnya begini, oh iya saya nggak akan bilang siapa-siapa, dia bilang gitu. Soalnya kalau saya ngomong-ngomong ke orang, wah nanti bakal banyak orang datang minjem uang lah, apalah, dia bilang kayak gitu. Terus aku pinter juga ya, bener ya gitu. Terus sebagian aku pakai buat nolong orang, sebagian aku tabung, sebagian aku pakai seneng-seneng gitu. Terus aku, oh cocok nih, kayaknya cocok gitu kan. Terus aku nanya, ingat yang bagian keuangan itu bukan yang awal ya, ini udah yang cukup berat loh, kalau tentang keuangan kan, kayak gitu. Kalau kita udah dekat kan, baru kita udah ngomong. Deket, gitu. Pernah ada bule yang aku chatting kan, kita chatting. Dia sekarang juga menikah sama orang Batak, Pi. Aku lihat dari Facebooknya, karena kami tetap berteman di Facebook. Nah, waktu kita pertama kali chatting, kita chatting, terus dia minta video call. Waktu itu kita masih pakai Skype kan, belum ada videonya si WhatsApp. Terus dia komplain, dia bilang gini, masa tuh cewek-cewek Indonesia. Oh, dia nanya gini, kau tidak tanya juga apa pekerjaanku, berapa gajiku? Kenapa mesti? Dia bilang semua cewek Indonesia itu nanya, coba. Iya, jangan nanya gaji, aku nggak nanya gaji loh. Jadi kan kita tahu mindset mereka, tapi jangan tanya gaji, karena aku pun kalau ditanya gaji langsung, kenapa nanya gaji gue gitu. Makanya aku sering ingatin sama teman-teman di Kian Amorete, please kalau ngomong tentang uang, setelah kita udah dekat, setelah emang sudah in relationship, jangan di awal gitu. Betul, jangan di awal. Jangan di awal, karena kelihatan banget materinya, karena juga di antara kita wanita Indonesia, wanita Asia sama bule-bule kan ada namanya itu ya? Beda budaya dalam hal melihat. Iya, beda budaya kan sudah jelas ya, tapi ada kayak prasangka gitu loh. Stereotipnya. Jadi kayak mereka juga sudah punya stereotip bahwa kita matre gitu. Betul, kita cuma kejar duitnya gitu. Jadi begitu kita ngomong tentang uang langsung terkonfirmasi. Oke. Betul. Jangan juga minta tolong dong kirimin foto rumah kamu gitu ya. Waduh, itu jangan. Ya. Jadi aku kalau dalam soal keuangan pun aku ngelihat mindsetnya dia gitu. Terus kemudian juga aku tanya, gimana pendapat kamu tentang kartu kredit kayak gitu. Karena aku pernah ngalamin gitu ya, temanku menikah, tapi mereka nggak terbuka soal keuangan. Setelah menikah baru tahu suaminya itu punya hutang beratus-ratus juta karena kartu kredit gitu kan. Aku kasih contoh kasus gitu aja, terus dia aku nggak punya kartu kredit, aku cuma punya 1 kartu kredit, itu juga dari kantor dan aku pakai untuk urusan kantor, untuk pribadi aku nggak punya kartu kredit. Jadi dia bilang kayak gitu. Wah, dari situ aku tahu, wah bagus deh dia orangnya nggak sombrero gitu kan. Nah kayak gitu loh. Jadi aku nggak nanya langsung, kamu gajinya berapa? Aduh ya ampun, jangan deh. Ya benar. Gitu. Jadi kalau untuk percakapan bener-bener yang di awal itu yang enteng-enteng ya, pasti aku nanya, kamu hobinya apa gitu. Terus dia jawab, oh kalau aku tuh hobinya baca sambil dengerin musik, terus kemudian sambil makan coklat, sambil minum wine. Aku udah mati, aduh aku juga kayaknya seneng banget gitu ya kalau relax baca. Jadi cocok kan, oh dia orangnya berarti seneng di rumah. Aku juga orangnya senang di rumah, tapi coba kalau dia bilang, oh ya aku palingan ketemu temen gitu ya, terus ya udah kita di bar kita minum-minum, wah aku pasti langsung mikir, nggak cocok nih sama aku nih, karena dia suka nongkrong di bar, aku orang rumahan. Tapi dari hobi kan aku bisa tahu, oh dia orang rumahan, aku orang rumahan, kayak gitu. Jadi pertanyaan kita pun harus strategik gitu kan. Jadi
apa yang mau kita pelajari dari si cowok ini, dari pertanyaan kita gitu. Jadi jangan bertanya, kamu tuh orangnya seneng di rumah atau suka nongkrong di bar? Jangan nanya begitu gitu ya. Betul. Jadi aku nanya, oh kamu hobinya apa gitu kan. Dari situ terus kemudian dari semua negara-negara yang pernah kamu kunjungin, kamu tuh menurut kamu yang paling berkesan negara apa, kota apa kayak gitu. Karena aku kan orangnya seneng traveling gitu. Dan aku juga suka cowok yang punya wawasan luas. Aku nggak suka cowok, biasanya kalau cowok yang cuma nggak punya pengalaman ke luar negeri tuh mereka ya agak sempit ya gitu, walaupun nggak semua sih gitu. Jadi betul. Jadi aku nanyanya paling suka negara yang mana gitu. Terus aku untuk tahu bahwa dia sering traveling. Iya, begitu. Nah, jadi ternyata Daniel ini cukup sering ke luar negeri, bahkan dia juga udah pernah ke Indonesia sebenarnya untuk urusan kantor kayak gitu. Jadi secara budaya Indonesia tuh dia nggak kaget, budaya Asia gitu ya. Dia nggak terlalu kaget, walaupun bener-bener dia lebih mengenal budaya Indonesia setelah tinggal di sini ya gitu. Kalau yang dulu dia tahu kulitnya lah gitu ya. Jadi nggak kaget seperti itu. Jadi yang ringan-ringan, pemilihan kata kita pun cara bertanyanya juga gitu. Jadi nggak terkesan seperti mama mertua yang kamu bilang atau polisi, nggak seperti kayak gitu. Tapi kita dapat gitu. Jadi jangan ngobrolin tentang apa ya. Oh kamu ganteng, kamu cantik. Enggak, tapi memang pengen tahu dia tuh kayak gimana, hobinya apa gitu. Terus kamu rencananya mau kayak gimana ya, seperti itu sih. Oh ya, aku ingat juga aku nanya waktu itu, kamu hari Minggu biasanya ngapain gitu ya, hari Sabtu biasanya ngapain. Terus dia jawab, oh saya biasanya kalau Sabtu itu urusan domestik ya belanja, nyetrika baju. Dia bilang nyuci, nyetrika baju. Nah jadi kan aku tahu, oh berarti dia tipe cowok yang bisa berbagi nanti nih kalau udah menikah nih. Dia nggak sungkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi kayak gitu sih. Ternyata banyak banget dari situ bisa muncul lagi gitu loh obrolan dari jawaban dia. Oh bisa lagi sambil aku juga sharing. Oh kalau hari Sabtu biasanya kadang-kadang tidur seharian gitu ya. Kadang-kadang ketemu teman. Jadi jawab juga dengan jujur. Jadi dia tahu oh Selfie orangnya kayak begini gitu. Nah itu yang bikin aku juga bingung, kok kita obrolan nggak ada habisnya. Dan dia juga kok baru kali ini kok aku ngobrol sama cewek bisa nyambung ya gitu. Mungkin memang Vi, kalau dari pengalamanku ya, memang ada yang namanya klik gitu loh. Kalau kita sudah ketemu sama orangnya, memang udah langsung kayak kayak botol sama tutupnya gitu, langsung klik gitu kan. Bener. Dan kita memang sudah apa ya, sisi-sisi terbaiknya kita, sisi terbaik gitu kan. Kayak macam saya kan juga orang rumahan, saya orang pendiam, saya jarang bicara, kalau nggak diajak ngomong nggak bakalan ngomong. Pernah aku putus sama bule gara-gara masalah ini. Dia bilang, aku nggak mau hidup sama kamu terus merasa sendirian aja gitu karena tidak bisa ngobrol. Aku bilang, aku juga ngobrol kok sama teman-teman yang lain kan, hanya memang mungkin ya nggak ada feeling gitu, nggak klik kitanya gitu kan. Iya betul. Jadi memang kalau kita sudah ketemu sama orang yang klik, rasanya memang berasa kok, kita nggak bisa ceritain ya sama orang, karena apa yang tidak yang menjadi keberatan bagi orang lain, yang ini kok nggak keberatan gitu ya. Iya betul. Contohnya kan yang seperti aku bilang tadi kan, aku kan cukup high drive gitu. Jadi aku cerita ke waktu itu masih calon kan, dan dia masih pendekatan gitu ya. Oh ya, aku nih lagi nulis artikel. Oh, aku nih lagi nyusun proposal nih buat aku ngasih seminar kayak gitu. Dan dia tuh antusiastik banget. Oh, topiknya apa gitu. Jadi aku kayak ngerasa wow, he appreciate my career gitu ya. Dia tuh mau dengerin ide-ide aku gitu. Aku pengen deh misalnya ada ide bisnis apa gitu. Cuma brainstorming doang. Tapi dia tuh dengerin terus nanya-nanya gitu. Jadi kok kayaknya ngobrolnya enak banget, beda banget sama mantan aku dulu gitu ya. Setiap kali aku ngomong diskakmat gitu ya. Terus aku balik diskakmat lagi gitu kan. Soalnya bete banget kan gitu ya. Responnya gitu banget gitu kan. Ya jadi kayak gitu emang
kadang-kadang kita tuh sebenarnya udah sadar gitu ya, kalau kita dalam hubungan yang sebenarnya he is not the one, tapi kadang-kadang kita suka maksain karena takut untuk cari yang baru gitu ya. Udahlah kayak gitu. Iya, Padahal benar kan? Juga profilnya, Vi. Profilnya kan, oh dia Profilnya. kerjaannya apa gitu kan, ganteng, kerjaannya apa. Kita punya impian bahwa ini udah cocok, walaupun dalam kenyataannya nggak cocok. Nah, itu yang menyakitkan sebenarnya. Iya. Ya kan? Waktu itu juga aku sama yang itu, karena dia yang udah istilahnya dia yang lebih, dan gini, kalau cowok bule itu dia jujur. Jadi dia sendiri yang bilang gitu ke aku. Dia merasa tidak cocok sama aku. He likes me but he is not in love with me. Mungkin dia ngerasa ya, kita tuh nggak cocok. Jadi aduh itu kayak bom ya, jeder gitu kan ya. Hati kita sayang banget, udah tahu gitu ya, oh dia he is not the one gitu kan, nyakitin melulu gitu ya. Oh, tapi dia tuh jujur gitu ngomong, I'm not in love with you gitu. Ya udah, aku pun harus digituin dulu, baru bisa kayaknya, aduh Tuhan tolong aku ngelupain dia. Mungkin kalau diambangin, aku mungkin sulit untuk pergi gitu loh, Sri. Jadi kadang-kadang kita juga doa sama Tuhan sih, ya harus digituin ya. Kalau nggak digituin, mungkin aku masih terus aja berharap gitu. Karena udah ada hati, udah main hati. Beda kan sama yang waktu itu di Brussels, cowok Prancis itu, aku belum main hati. Ya aku naksir gitu, dia kecengan aku, tapi aku belum jatuh hati lah gitu. Jadi gampang memutuskan, udah delete semua ininya. Tapi kalau kita udah ada hati itu yang susah banget untuk, walaupun teman-teman kita udah nyaranin, tinggal cowok itu, nggak semudah itu. Iya, tidak semudah itu. Hanya aku kadang analogikan kayak gini nih. Kalau misalnya sudah ada red flag ya, itu kayak Tuhan bukan, ya mungkin terlalu abstrak kalau kita bilang Tuhan ya. Alam semesta kasih lemparin kita dengan kerikil gitu kan. Waduh, ada masalah nih, tapi ya udahlah, gampang lah nanti kan, udah masih bisa disesuaikan, kasih another chance gitu kan, kasih kesempatan lagi gitu. Kemudian batunya semakin gede nih, tetap aduh, dijerak gitu kan. Tapi masih bisa lah, gampang lah, nanti besok-besok dia akan berubah gitu. Atau aku cuma yang harus menyesuaikan diri. Cuma bonyok gitu kan. Cuma bonyok doang masih bisa diperbaiki gitu kan. Kemudian nanti semakin gede batunya. Nah, kalau kita nggak ngeh gitu, kalau tidak perhatiin, nanti bonyoknya makin gede. Iya, atau juga akhirnya memang bisa menikah, tapi akhirnya nggak bahagia. Itu yang aku lihat juga gitu. Mungkin kita bisa maksa gitu ya, tapi akhirnya bukan pernikahan yang bahagia, dan banyak yang berakhir dengan perceraian juga. By the way, teman-teman, mungkin teman-teman sudah sering lihat saya bagikan Timo Institute. Ini adalah ownernya, founder dari Timo Institute. Saya persilakan Kak Selvi untuk ceritain sedikit sebelum kita lanjut. Ceritain sedikit tentang Timo Institute. Oke, jadi Timo Institute ini lahir dari ide karena kami kan tinggal di Indonesia. Saya sih sangat bersyukur karena akhirnya suami bersedia tinggal di Indonesia. Nanti ini juga saya akan sharing ya, kok bisa gitu suaminya mau tinggal di Indonesia. Jarang banget loh cowok Jerman yang mau pindah dari Jerman tinggal ke Indonesia kan. Nah, jadi aku juga ngerti bahwa suamiku tuh pingin banget anak kami nih bisa berbahasa Jerman dengan lancar gitu. Dan itulah pengaruh orang tua, apalagi ibu itu kan sangat besar gitu. Jadi kami ingin menciptakan environment di mana kami cukup sering berbicara bahasa Jerman sehari-hari, plus juga ibunya gitu. Banyak menggunakan bahasa Jerman. Nah, itu sebenarnya ide awalnya. Kenapa muncul Timo Institute? Timo itu nama anak kami. Kami ada kayak seperti permainan kata juga gitu ya. Yeah. Tim Ottenberg itu nama keluarga suami gitu. Jadi Timo. Nah, itu satu. Terus kemudian yang tujuan yang kedua juga karena kami lihat kursus bahasa Jerman itu masih amat sangat mahal gitu loh kalau di Indonesia. Nah, mumpung nih punya suami yang native gitu. Terus aku juga punya pengalaman kuliah di Jerman. Aku lumayan bisa lah bahasa Jerman gitu. Jadi kami mau
memberikan mulai dulu gitu dari kursus bahasa Jerman yang berkualitas tapi dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Itu tujuan yang kedua. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua yang membutuhkan, baik itu yang mau menikah dengan orang Jerman ataupun yang mau kuliah gitu ya di Jerman. Dan kemudian yang ketiga adalah kami pingin punya satu proyek yang bisa dilakukan bersama gitu, karena jujur suami punya pekerjaannya sendiri, aku punya pekerjaan utamaku sendiri, dan ini adalah proyek kami. Dan jujur dengan adanya proyek kerjasama ini dari awal juga ya aku jadi makin lebih mengenal suami gitu, suami juga lebih mengenal aku, dan kebetulan kami tuh punya kepribadian yang sebenarnya berbeda ya, dan ini juga yang unik sebenarnya. Perbedaan itu bisa membuat hubungan menjadi semakin dinamis dan menarik, bisa juga menjadi sumber konflik tergantung kedewasaan kita kan, seperti itu. Jadi ya itulah Timo Institute. Oke, lanjut Kak Selvi tentang topik-topik tadi ya. Ya, jadi waktu itu saya ngebaginya pada awal perkenalan itu topiknya yang ringan-ringan, tapi dari topik itu kita bisa lebih kenal gitu kan, orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Baru dari tadi hobi, jalan-jalan, mulai kelihatan serius gitu kan, karena tiap hari gitu ngobrol. Red flag juga kalau misalnya cowok itu tuh kontak baru ntar seminggu menghilang, baru seminggu muncul lagi. Wah, kalau seperti itu agak harus hati-hati juga gitu. Jadi pertama kali ketemu di mana, Kak? Jadi dia bilang kan dia ada perjalanan dinas ke Malaysia, dan benar tuh dia datang ke Indonesia. Dari semenjak dia kirim tiket sampai dengan beneran dia datang ke Indonesianya itu kan ada jeda seminggu atau 2 minggu gitu kan. Itu tiap hari aku berdoa gitu, aduh Tuhan semoga cocok gitu. Kalau jangan sampai kita udah kayaknya di chatting cocok, pas ketemu wah ternyata enggak gitu ya. Hancur hati lagi kan, aduh sayang hati ini gitu kan. Bener. Ya udah, terus akhirnya dia kasih tahu tuh tanggal segini saya sampai di Soekarno-Hatta Airport gitu kan. Aku udah dandan gitu kan, pakai dress lah gitu ya, rambut dilepas gitu, karena katanya kan cowok suka cewek yang rambutnya dilepas gitu kan. Ya udah. Terus ya udah aku nunggu di airport gitu ya. Nah, pas mulai keluar gitu yang penerbangan dia gitu ya, apa ini aku udah deg-degan banget gitu, dada kayak mau meledak. Pas ngelihat dia, oh ini dia orangnya, mata ketemu mata, twing, aduh aku lega banget, aduh makasih Tuhan ternyata. Chemistry itu ada gitu, dari aku kayaknya ada, dari dia ternyata setelah itu dia ngaku, dia juga begitu ngelihat langsung kayak confirm gitu, oh iya, wah kayaknya ada chemistry-nya gitu. Ya terus dia sweet banget karena kan dia bawa bunga gitu kan, bawa coklat, bawa boneka gitu kan. Iya, jadi di situ aku ngelihat, oh iya berarti walaupun at the end dia bukan cowok romantis, tapi ya setidaknya di awal-awal romantis lah ya gitu ya. Ya kita hargai usahanya lah ya. Nah, aku jemput dia dari airport waktu itu, naik taksi karena aku kan nggak punya mobil, naik taksi. Dan ini tergantung prinsip kita masing-masing. Kalau aku kan prinsipnya adalah seks itu hanya within marriage. Jadi susah banget cari cowok Jerman yang bisa menghargai prinsip itu. Tapi aku punya prinsip itu gitu ya. Jadi dan aku juga, walaupun waktu itu aku tinggal di apartemen 2 kamar, tapi aku nggak mau dia nginep di kamar tamu karena takut omongan orang. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, tapi omongan orang kan, aduh dia nginep di apartemennya Selvi gitu. Jadi aku inepin dia tuh di hotel yang deket apartemen aku, yang bisa jalan kaki gitu ya. Modal, akunya modal. Jadi ingat, kita sebagai cewek juga harus modal gitu, jangan mau kita dibayarin mulu. Aku juga bayarin dia, itu hotelnya aku yang bayar karena dia kan visit aku, he is my guest gitu kan. Jadi aku udah bayarin dulu tuh, reserve aku yang reservein, dari airport aku anterin gitu ke lobby hotel,
Terus udah dia di resepsionis, udah dapat kamar, dia ke kamarnya, aku pulang. Jadi dia juga respect sama aku. Oh ya, dia bukan cewek yang murahan gitu. Terus wah nih cewek juga hebat juga ya, bisa bayarin cowok bule. Jangan cowok bule yang bayarin kita bisa bayarin cowok bule. Aku sih minta dibayarin, bukan minta tapi ngarep dibayarin aja. Kalau kita yang visit mungkin ya, tapi kan ini dia visit aku. Jadi aku pikir yang visit dia. Gue yang diundang. Iya. He is my guest. Udah, ya udah. Baru besok paginya aku jemput lagi dia di hotel. Kita makan pagi bareng. Baru kita rencananya mau jalan-jalan. Aku mau nunjukin gitu kota aku. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjutkan. Oke, langsung. Terus lamaran kapan? Nah, jadi kan tujuannya itu kan sebenarnya dia datang ke Indonesia itu kan hanya untuk ya udah kayak dia gimana sih gitu. Ternyata aku juga kayaknya udah srek gitu, dan dia juga kayaknya pas ngelihat aku oh dia bukan ternyata dia bukan cewek yang akan, dia bilang dia kesannya ini cewek bukan yang akan morotin aku. Itu kesan pertama dia gitu. Karena dia ngelihat aku, wah cewek ini oke juga ya, mengorganize gitu. Oh ini gini, terus ini nginep di hotel. Jadi dia tuh seperti well taken care of. Terus dia langsung kesannya cewek ini bisa taking care gue nih, gitu. Ya udah. Terus jadi di apartemen aku dia kan mau titipin laptop dia kan di apartemen aku. Terus kita mau jalan-jalan. Terus dia di apartemen aku dia cerita tentang ayah ibunya. Dia bilang mamaku tuh sakit-sakitan terus gitu, sampai akhirnya mamaku tuh bilang ke ayahku, kamu nggak apa-apa deh cari cewek lain gitu, karena aku nggak bisa membahagiakan kamu. Terus bapaknya bilang, saya udah bersumpah di hadapan Tuhan akan selalu setia sama kamu, jadi aku nggak mau cari cewek lain, aku maunya tetap kamu gitu ya. Nah terus dia ngeliat aku, terus dia bilang, kamu mau nggak juga kita selalu bersama gitu untuk kehidupan ini gitu, selalu setia gitu. Aku gelagapan karena aku nggak nyangka bahwa dia akan nembaknya begitu gitu, dengan ceritain kisah orang tuanya di mana bapaknya tuh begitu ya, setia sampai mati. Dia bilang, kamu mau nggak gitu kita menjalani perjalanan hidup ini bersama-sama sampai mati. Dia ngomong gitu. Aku sampai nggak bisa, aku cuma bilang yes gitu kan, nggak ngasih syarat, nggak ngasih apa, karena yes gitu. Ya udah, yang tadinya mau jalan-jalan keliling kota, akhirnya yaudah yuk kita cari cincin, yuk kita tunangan, begitu. Jadi ya udah beli cincin, kita tunangan, gitu loh Sri. Terharu. Iya, nah. Jadi kan kita rencananya akhirnya langsung mau beli cincin gitu. Nah Daniel ini kan dia selalu punya 2 dompet kan. Dompet yang dia pakai kalau memang perjalanan ke luar negeri, itu mata uangnya macam-macam. Terus dompet yang satunya lagi memang dompet dia kalau dia ada di negaranya gitu. Nah yang dompet yang dia kalau dibawa ke luar negeri itu, dia bilang begini ke aku, kan kita mau pergi beli cincin kan buat pertunangan. Dia ngomong begini, nanti kalau kita menikah kan kamu jadi manajer keuangan, aku mulai dari sekarang, ini dompet aku. Aku sampai kaget, dari semua cowok bule yang aku kenal, baru kali ini yang nyerahin dompetnya gitu buat aku pegang. Ya udah, jadi pas kita beli cincin, beli apa gitu semuanya, ya udah aku ambil uangnya dari si dompetnya dia. Tapi aku bisa mendapatkan trust ini pun kan aku setelah kita nikah, aku nanya kan, kok kamu mau sih ngasih dompet ke aku gitu. Nah itu dia bilang karena kesan pertamanya dia itu, wah cewek ini kayaknya bukan tipe cewek yang bakal morotin aku. Cewek ini mampu taking care aku gitu. Karena aku mampu, dia bilang jemput dari airport, terus kemudian reservasiin hotel buat aku gitu. Enggak dari awal nggak langsung, oh ya ini hotel biayanya segini, nggak kayak gitu loh. Jadi dari situ dia jadi punya kesan, kayaknya gue bisa trust cewek ini untuk taking care gue gitu. Iya, benar. Aduh, manis juga ya, bikin ini deh channel YouTube untuk cerita.
Aduh, aku jadi terharu. Terus. Setelah tunangan nih, cari-cari cincin, terus pulang dulu ke Malaysia atau pulang dulu terus nanti ngurus dokumen bersama. Ya, jadi waktu kita udah memutuskan serius gitu ya, ya udah. Karena kita kan usia juga udah di atas kepala 4 dua-duanya, berbeda benua. Jadi kita beneran mau serius, mau menikah, ya langsung kita ngebahas ntar kita tinggal di mana kalau menikah gitu kan. Ya aku bilang sih ya kita doain aja, tapi kalau aku lebih prefer di Indonesia. Kenapa? Karena kalau aku tinggal di Jerman, karir yang udah aku bangun ini aku tinggalin lagi gitu kan. Sedangkan aku tahu kondisi di Eropa amat sangat susah cari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan aku. Pasti nanti balik-balik lagi kerjanya otot gitu. Di restoran, di hotel, kan sayang banget aku udah kuliah gitu ya, tinggi-tinggi sampai S2, masa kerjanya otot lagi gitu. Tapi kalaupun harus tinggal di Jerman ya udah nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Nah, ternyata dia itu sampai di Jerman, dia nanya-nanya ke HRD-nya, saya bisa nggak sih dipindah home base ke Indonesia gitu. Ternyata HRD-nya bilang, oh bisa kok, dia urus semuanya, terus dia bilang ke aku, Sel, ternyata aku bisa pindah home base tanpa keluar dari perusahaan aku, kita doain yuk. Nah, kita doain, nah ternyata dia tetap bisa. Jadi gitu, mungkin kalau dia harus keluar dari perusahaannya, aku juga nggak mau ya, aduh, jangan sampai punya suami gitu. Pengangguran gitu di Indonesia, walaupun bule kan, aduh, susah loh. Bule dapat kerja di Indonesia tuh susah banget. Dan lifestyle-nya itu loh mahal. Lifestyle-nya mahal banget gitu. Dia kan makannya keju sama daging. Kalau apa aja deh. Iya, Indomie aja oke kan. Nah, jadi ya udah karena perusahaannya bisa, jadi ya udah kita mutusin di Indonesia sehingga aku nggak perlu keluar lagi dari tempat aku kerja sekarang gitu. Akhirnya semuanya dapat ya. Iya, puji Tuhan. Karir dapat. Jodoh dapat, yang terbaik pula. Iya, betul. Jadi ya nggak nyangka. Jadi Facebook kan suka kirim kita ya postingan kita yang dulu gitu. Keluar tuh postingan yang dulu waktu aku patah hati banget sama yang di Jerman itu. Orang kan nggak tahu apa yang terjadi waktu itu kan, tapi yang keluar adalah status-status kita. Nah, kita yang tahu nih status ini, wah. Kisah di belakang ya, jadi semacam dokumentasi ya, dokumentasi hati kata aku sih. Ya, betul. Di Facebook ini. Iya. Dan perjalanan kita, lagian kita ini kan umur-umur yang rada-rada kalau orang tuaku sih sudah putus asa ya soal ini. Bukan cuma orang tuaku, tapi secara apa ya, masyarakat sudah menjudge kita, ya sudahlah akan kayak gitu terus gitu dia kan. Tapi aduh Tuhan, ternyata kita masih dikasih kesempatan ya. Iya, betul. Jadi saya sih memberikan harapan ya ke adik atau teman-teman gitu ya yang kepala 3, kepala 4. Aduh, kalau misalnya memang udah jodoh, stok Tuhan tuh ada. Kamu tuh kepribadiannya seperti apa, mau ramah, mau judes, mau tipe ibu rumah tangga, tipe ibu wanita karir gitu ya. Tuhan tuh punya stok, tapi kamu ya harus terima apapun purpose ya atau nasib yang udah ditakdirkan Tuhan untuk kamu. Jangan jadi kalau ditakdirkan emang single ya udah tetap harus pilih bahagia sih kalau menurut aku ya. Iya, kalau aku sih pemahamannya begini, Vi. Kita tetap happy dengan kesinggelan kita waktu kita single, kita happy. Tapi kita tetap berusaha juga karena ini karena gini loh, prinsip aku. Aku lebih menyesal kalau tidak berusaha, terus nanti nyesel kemarin nggak berusaha ya setelah waktu sudah berlalu gitu kan. Jadi mendingan kita usaha maksimal. Betul. Entah nanti dapat apa enggak, yang penting kita udah usaha. Yang penting kita udah usaha dan itu tidak kita sesali lagi kan kalau sudah begitu. Ya aku sudah berusaha, ya sudahlah, berarti sudah bukan jodoh. Nah, kata pemahaman tentang jodoh ini kan beda-beda menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Tapi kalau saya menganalogikannya kayak
di dalam sebuah ruangan, di balik jodoh itu di balik pintu dalam ruangan. Jadi kalau dari luar kan kita berusaha mencari semaksimal mungkin. Ketika dapat udah di dalam ruangan, kita lihat ke pintu, oh udah jodoh. Ada tertulis itu jodohmu gitu kan. Oh berarti udah jodohku. Tapi kan tidak di luar ruangan ini kan kita berusaha gitu kan. Jadi usaha juga bukan sesuatu yang nggak usah berusaha lah, jodoh kan di tangan Tuhan gitu kan. Ya iya, tapi aku ngerti maksud kamu, Sri. Jadi walaupun aku bilang waktu itu aku udah pasrah jadi single, tapi bukan berarti terus aku menutup diri. Buktinya waktu sahabatku nanya, Selfie mau aku kenalin nggak? Aku tetap open. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak cocok ya jadi temen gitu. Jadi aku tetap terbuka ya kalau misalnya ada temen yang mau kenalin kayak gitu. Terus aku juga tetap aktif-aktif organisasi gitu. Siapa tahu kan bertemu dengan orang yang cocok gitu. Walaupun tetap pasrah gitu, pasrah. Kita semua begitu sih sebenarnya. Ya mau gimana lagi kalau memang nggak ada kan? Tapi yang penting kita tetap berusaha. Ya, mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya, Kak Vi ya. Topik yang lain. Yang begini-begini itu tidak akan habis dalam 1 jam sebenarnya kita obrolin, ya. Betul. Sebenarnya pengen banget ya, apakah itu jadi beberapa seri gitu, Sri, atau jadi buku gitu, karena ya emang seru banget sih. Jujur, capek ngejawabnya, soalnya banyak yang nanya aku juga, dan pertanyaannya tuh sama gitu. Jadi, apa mendingan aku jadi buku aja ya, atau kalau misalnya kamu interview aku kan, aku tinggal jawab, nih tonton Kian Amorete. Makanya aku bikin Kian Amorete itu karena banyak pertanyaan. Daripada menjawab satu persatu kan, mendingan gue bikin video. Makanya kalau sampai sekarang masih ada pertanyaan yang sama, tinggal aku kirim aja linknya. Jadi maaf ya kalau aku kirim link, karena pertanyaan Anda sama dengan 1000 yang lain. Iya, betul. Terima kasih Kak Selfie atas waktunya. Terima kasih juga Kian Amorete sudah mengundang saya untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini sedikit banyak bisa bermanfaat ya, atau ada gitu yang bisa diambil dari sini pelajarannya. Jangan kapan hadir di Kian Amorete. Dah. Nah teman-teman, itulah tadi obrolan kita dengan Kak Selfie. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ya seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Cus.